Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga Engkau akan mengurapi dengan urapan yang sama kepada kami. Kami yakin Engkau berkenan berfirman kepada kami di hari yang istimewa ini, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami pengertian sehingga kami pulang berbeda dibandingkan dengan ketika kami datang. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi kegaduhan di dunia media sosial oleh karena ternyata satu pandangan itu belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Terjadi perselisihan antara pembicara top dengan pembicara top yang lainnya gara-gara Edis TV itu memberikan satu pernyataan bahwa penyaliban Tuhan Yesus menurut Edis TV adalah rencana iblis. Bapak Ibu, Edis TV diprotes oleh pembicara top lainnya, pendeta-pendeta hebat, pendeta Bom-Bom, pendeta Ezra Soru, pendeta MYM, pendeta Deki Gadas. Saudara, namun Edis TV juga punya pendukung yang tidak kalah hebatnya, yaitu Romo Daniel Biantoro, yang salah satunya menjadi gurunya Elia Miron, Sofiatul, Saifuddin Ibrahim, itu mendukung Edis TV. Tiap hari masih ribut, sehingga mengusik pembicara yang kurang top, yaitu Roni Suwono, ya, buat video hari ini, ya, yang kurang top. Saya tidak ingin jemaat itu menjadi bingung. Kenapa? Karena saya buat video tujuannya cuma satu, bukan jumlah penonton. Paling video saya yang menonton itu kalau biasa-biasa 3.000 lah. Tetapi cukup untuk mereka yang mau belajar Alkitab lewat video saya, barangkali cocok. Mereka bisa nonton video saya sambil buka Alkitab. Bapak Ibu, mereka yang memprotes bilang bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah rencana Tuhan, rencana Bapa. Saudara, saya senang supaya jemaat itu jelas. Saya mau cerita lebih dulu mulai sejarahnya, kronologi kejadiannya itu seperti apa, sampai Yesus Tuhan itu harus naik ke atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kemudian berfirman kepada Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu, biasakan kalau saya yang bicara bawa catatan, ya, bawa catatan. Yang biasa ikut ibadah saya sudah pasti bawa catatan. Saudara, ini firman-Nya yang disabdakan oleh Allah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi, pastilah engkau mati. Saudara, ini adalah perintah yang bagi Tuhan itu prinsip. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang tak larang, pasti kamu mati. Nah, akibat sabda firman Tuhan ini tadi, kita akhirnya mengenal ada dosa asal, original sin, ada dosa warisan, ada dosa atau dosa keturunan. Oleh karena kita ini keturunan Adam, maka semua manusia itu sudah langsung berdosa akibat Adam itu berbuat salah. Oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan itu disebut Adam yang kedua. Adam yang pertama buat salah, menimbulkan manusia binasa. Adam yang kedua oleh karena ketaatannya, karena kebenarannya, dia buat manusia yang percaya kepada dia itu bisa diselamatkan. Saudara, nanti Anda bisa rasakan ya, yang benar itu pendapatnya yang mana. Apakah itu rencana iblis atau rencana Tuhan, rencana Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tahu iblis setan itu selalu mengganggu, merusak, ingin menggagalkan dia punya rencana. Pasti Tuhan yang mengasihi saudara dan saya sebagai umat ciptaannya yang paling mulia, Tuhan gak terima. Maka Tuhan bersabda di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 15, setelah dia panggil Adam, panggil Hawa, panggil ular satu demi satu, dia akhirnya bersabda demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap Allah yang maha adil, yang ingin tunjukkan siapapun yang berdosa tetap harus dihukum, yang berdosa tetap harus bayar. Tuhan tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, siapapun berdosa bayar. Tetapi Tuhan yang maha kasih langsung merancangkan satu karya keselamatan, di mana dia bersabda di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini tadi, untuk membuat manusia yang harusnya binasa itu bisa diselamatkan oleh karena keturunan perempuan tadi. Saudara, ini sebetulnya menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, oleh karena itu kalau menafsirkan Alkitab itu tidak boleh sepotong-sepotong. Anda supaya tidak salah harus belajar Alkitab itu secara keseluruhan, mulai Kejadian sampai Wahyu. Saudara harus paham. Sejak awal Yesus Kristus Tuhan sudah nampak, walaupun tidak belak-belakan, hanya tersirat, itu sudah nampak di dalam sabda ini. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, ada keturunan perempuan nanti yang akan meremukkan kepala ular, yang akan membinasakan iblis setan, yang akan mengalahkan maut, yaitu Yesus. Walaupun belum dijelaskan.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjanjian lama sama perjanjian baru, tokoh perjanjian lama dan tokoh perjanjian baru seringkali itu hampir sama. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama yang menulis mencatat tentang sejarah bangsa Israel, nabi-nabi Israel, raja-raja Israel, semua nabi Israel itu bernubuat untuk Yesus. Bernubuat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja, tidak ada yang lain. Saudara, Abraham punya anak. Anak perjanjiannya adalah Ishak. Ishak lahir di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin. Seorang kakek, seorang nenek, bagaimana mungkin bisa punya anak? Dan saat itu pula mukjizat Allah terjadi, Ishak lahir. Demikian pula Tuhan Yesus lahir itu oleh karena Roh Kudus, bukan oleh persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena kehendak Allah, oleh karena Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan itu lahir. Apa yang kurang lebih sama? Allah berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, di sebuah gunung untuk diberikan sebagai korban bakaran. Saudara, Abraham melakukan. Abraham taati apa yang diminta oleh Allah. Maka Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18, demi ketaatan Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Dia berkata demikian, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, maksudnya setia, sampai mau mengkorbankan Ishak kepada dia, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 18 digarisbawahi semua. Itu bukan menunjuk kepada Israel secara keseluruhan, tetapi menunjuk kepada satu pribadi yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh dunia. Maka dikatakan di sini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh karena dia atas kayu salib menebus dosa asal lewat dosa Adam. Saudara, sebetulnya Yesus Kristus Tuhan itu sudah nampak, dan ini adalah rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan. Namun nanti saya berikan nasihat, ya, jangan menghujat Edis, bahaya nanti, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, Ishak dikorbankan. Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, juga mati di atas kayu salib. Ishak tidak jadi diganti dengan domba. Maka Taurat mengajarkan setiap
kali engkau datang kepada Tuhan mohon pengampunan dosa, maka engkau harus datang kepada imam dengan membawa hewan ternak sebagai penebus atas dosa-dosamu. Tetapi tidak tuntas. Sebab apa? Ini harus kamu ulang. Tahun depan bawa lagi domba, tahun depan tambah bawa, terus. Dan sampai saat ini masih banyak bangsa di luar sana yang mengikuti hukum Taurat Musa. Tetapi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang dikaruniakan kepada saudara dan saya oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela, itu menebus dosa semua umat manusia dan menjadikan dosa manusia itu tuntas. Tidak perlu diulang lagi seperti zamannya Taurat, sehingga orang Kristen, orang Katolik yang percaya di dalam namanya tidak perlu bawa domba, lembu, sapi setiap tahun. Tapi bertobat, jangan balik lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mestinya kita bertanya kepada yang bersangkutan, Tuhan Yesus, panjenengan naik ke atas kayu salib itu karena rencana iblis atau rencana Bapa? Nanya langsung dengan dia. Saya jamin iblis setan itu tidak berani cobai Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Allah sendiri, nggak berani. Saudara, ketika saya ngomong begini, jemaat yang mendengarkan pernyataan saya, alisnya langsung mencurang gini. Loh, kan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Pak Roni, kan begitu. Ayo dibuka Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2, tak tunjukkan. Bukan iblis yang mencobai. Kalau iblis tidak diizinkan oleh Roh Kudus, pasti dia nggak berani. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Setelah dibaptis, dia keluar dari air, Roh Kudus, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, hinggap di atas Tuhan Yesus. Kemudian ada suara dari langit, Bapa bersabda, ngomong apa? Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Bapa, Anak dan Roh Kudus tampil bareng. Tampil bareng. Tuh lihat. Lalu dibawa oleh siapa? Oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Artinya apa? Roh Kudus punya rencana, punya prakarsa bahwa Yesus Kristus Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian Roh Kudus ngomong, jajanan, cobaan. Ayat berikutnya 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Kalau Roh Kudus tidak bawa ke padang gurun, iblisnya berani? Enggak berani. Tapi orang Kristen kalau dikasih satu bukti tok, belum tentu percaya. Datang iblis mampir ke rumah Tuhan. Tuhan nanya, iblis kamu dari mana? Tuhan, aku baru keliling dunia. Tuhan nanya sama iblis, lihat enggak hambaku Ayub, orang yang saleh, yang setia dan takut kepadaku. Iblisnya ngomong,
Tuhan, pasti Ayub takut kalih panjenengan, sebab Ayub engkau berkati, apa yang dikerjakan Ayub engkau berkati, rumah tempat tinggal Ayub engkau pagari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba jika Ayub tidak engkau beri apa-apa, jamin Ayub pasti tidak setia kepada engkau. Tuhan ngomong apa? Cobaan Ayub akan kamu apa-apakan Ayub, tetapi satu permintaanku, jangan jamah nyawa Ayub. Betul? Nah, untuk nyawanya Ayub saja iblis tidak berani, apalagi Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah sendiri, pasti tidak berani jika bukan Roh Kudus yang punya prakarsa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 16 ayat 20 sampai 23 ini yang membuat pendapat Edis TV dan teman-teman itu salah. Tapi sekali lagi saya akan pembicara yang kurang top, ya toh. Saya bukan berarti lebih pintar dari mereka. Kebetulan saya dikasih tahu, ya. Saudara, ini ayatnya. Matius 16 ayat 20 sampai 23. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia sudah tahu tentang rencana Bapa atas hidupnya, atas dirinya. Lanjut. Tetapi Petrus, yang paling dekat dengan dia, menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus ini membela loh. Tidak mungkin Tuhan, engkau ini kan anak Allah yang dicintai, pasti dilewatkan, pasti dilepaskan, pasti dihindarkan. Pikiran Petrus. Ayat 23 garis bawahi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Nyala iblis. Petrus di iblis nih, betul, ya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Berarti Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, dibunuh oleh imam-imam, oleh ahli Taurat, itu adalah sesuai dengan pikiran Allah. Melainkan Petrus, kamu memikirkan pikiran manusia. Kamu mikir menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut pikiran Allah. Jadi kalau Petrus saja bisa salah, saya kepingin orang yang melawan edisi Dabutar atau Edis TV, maklumi edisi kisah kleru juga, begitu loh. Iya, dia bisa keliru juga menafsirkan. Nanti saya tunjukkan alasan Edis TV itu ngomong bahwa ini adalah rencana iblis, ada bacaannya yang masuk akal, begitu loh. Oleh karena itu saya kepingin kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nafsirkan Alkitab jangan cuma sak bacaan. Saudara mesti belajar mulai Kejadian sampai Wahyu tuntas, baru saudara ngomong. Kalau enggak, ya ini tadi Edis TV ngambil dari bacaan Matius tentang perumpamaan pekerja kebun anggur, itu masuk akal menurut Edis TV. Itu masuk akal untuk
mereka-mereka orang Kristen yang awam masuk akal. Tetapi kemudian tidak masuk akal kalau saudara tak ajak sejarahnya. Kenapa dia harus naik ke atas kayu salib? Mergo ada dosanya Adam, begitu loh. Kalau tak tarik ke sana, tidak masuk akal. Dan saudara lebih percaya kepada apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus, kamu iblis, karena kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan kamu berpikir dengan pikiran manusia, dengan utakmu dewi ini tadi. Saudara, di iblis-iblis ini, di utak-utak nih Petrus ini, saudara. Ini kelasnya Petrus loh, kelasnya Petrus. Kita tuh tidak ada sak pucuk kukune Petrus. Petrus aja keliru, saudara. Karena Petrus tahu siapa Yesus. Mosok bapaknya tego, mosok bapaknya tidak bela. Pikirnya Petrus seperti itu. Sama seperti Edis TV juga berpikir seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kemudian kita mengenal sabda Yesus Kristus Tuhan sebagai ayat anugerah keselamatan. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saudara, Yohanes 3 ayat 16, sabda Kristus berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti yang mau ditebus itu apa? Bukan Kristen loh, dunia. Tapi urusan dunia menolak sakarepmu. Yesus Kristus Tuhan hanya mengampuni yang percaya kepada Dia. Yang tidak percaya, Tuhan Yesus bilang apa? Ora paten, gitu kan? Iya. Asalnya aku mau tebus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya yang tunggal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Dia naik di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercelah, yang menebus dosa semua umat manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus itu memberikan pengajaran yang menyederhanakan supaya saudara dan saya itu ngerti. Nabi terima wahyu, kemudian dia ngomong kepada bangsa Israel. Artinya Nabi menjadi kepanjangan lidah Allah. Rasul tidak. Rasul sudah tidak butuh terima wahyu, tetapi Rasul mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dia mensarikan, membuat ajaran Tuhan Yesus itu dijabarkan supaya saudara dan saya menangkapnya itu lebih jelas, lebih gampang. Wahyunya sudah mandek, tetapi sabdanya Kristus itu yang diuraikan oleh Rasul. Sebab apa? Nabi yang terakhir itu siapa? Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, huruf besar, perantaraan Yesus Kristus Tuhan, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Dia adalah nabi terakhir. Wahyunya mandek, rasulnya menjabarkan. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14 dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa Adam, ini kemudian dosa ini menjalar. Orang asalnya tidak kenal dosa, hidupnya suci. Karena Adam berdosa, mulai Kain bunuh Habel, ya, mulai dosa zaman Nuh dan lain sebagainya, terus seperti itu. Lanjut 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, zaman Adam belum ada hukum Taurat, telah ada dosa di dunia, yaitu dosanya Adam. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 19, loncat ke 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena itu Yesus Tuhan disebut sebagai Adam yang kedua. Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga doktrin keselamatan orang Kristen itu diajarkan oleh Rasul Paulus lewat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah Bapak Ibu, kalau Anda tidak bawa catatan, Anda cuma dengarkan saya, keluar dari pintu gereja, itu sudah langsung menguap semua. Jamin menguap. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tahu perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan, tetapi kita diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Akibat kita diselamatkan, muncul niat kita untuk berterima kasih sama Tuhan, membalas kasih sayang Tuhan. Maka saudara akan banyak berbuat baik benar dalam hidup saudara. Bukan saudara berbuat baik dan benar untuk bisa selamat, bukan. Tetapi ini adalah buah karena saudara sadar saudara punya hutang budi kepada Yesus Kristus Tuhan yang naik di atas kayu salib, yang saudara tidak mampu bayar. Karena itu Anda muncul tekad ingin buat baik dan benar di dalam hidupmu saat engkau masih bisa bernafas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 8 ayatnya yang ketiga. Roma 8 ayatnya yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Karena itu kita harus akui bahwa Tuhan telah menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, kemudian dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan dia menampakkan diri dan naik ke surga. Jika Anda mengaku itu, maka Anda akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia pasal 3 ayat 13. Karena itu Bapak Ibu, Anda jangan lakukan hukum Taurat lagi dalam bentuk apapun kecuali yang 10 perintah Allah. Karena 10 perintah Allah itu hari ini masih dipakai, sudah bukan berarti di bawah kuasa hukum Taurat. Tetapi 10 perintah Allah tadi seolah diambil oleh Tuhan Yesus di bawah hukum kasih karunia. Saudara, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk apa? Hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga kalau saudara akui, saudara imani firman Tuhan ini, saudara yang hari ini, detik ini masih lakukan hukum Taurat, Anda itu sama dengan orang yang tidak pernah berterima kasih karena kematian Yesus di atas kayu salib. Itu loh, dia itu nebus sampean dari kutuk hukum Taurat. Lah kok sampean nyemplung di hukum Taurat mana? Itu loh Bapak Ibu. Nah, 10 perintah Allah kan juga hukum Taurat, saudara. Tetapi 10 perintah Allah oleh Yesus Kristus itu ditempatkan bukan di bawah Taurat lagi, ditempatkan di bawah kuasa hukum kasih karunia. 10 perintah Allah adalah hukum yang maha penting, sehingga menunjukkan kasih sayangnya. Dia tulis di loh batu dengan sendiri itu 2 kali. Menunjukkan penting. Tuhan dengan sabar menulis ulang karena apa? 2 loh batu yang pertama itu dibanting oleh Musa dan itu pecah. Tuhan ngomong, Musa buat loh batu sama seperti yang kemarin, dan kamu naik lagi ke gunung. 40 malam lagi Musa naik ke puncak gunung Horeb menunggu Tuhan menulis ulang 10 perintah Allah. Dari mana kita tahu itu diambil, diadopsi oleh Tuhan Yesus, ditempatkan di bawah hukum kasih karunia? Kita lihat Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yang pertama itu. Bukti saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu dengan Anda hidup sehari-hari dengan mengasihi sesama yang kelihatan. Sebab Yesus Tuhan bilang dalam Matius 25 ayat 40. Tolong tayangkan dulu, nanti kita balik ke sini. Ketika dia ngomong, ketika kamu kasih aku makan, ketika aku haus kamu kasih aku minum, ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang paling tidak terkenal, yang paling gembel,
Kamu telah melakukannya untuk siapa? Aku, hanya huruf besar. Ketika aku lapar, hanya huruf besar. Ketika aku haus, hanya huruf besar. Ketika aku telanjang, hanya huruf besar. Berarti apa? Bukti kamu lakukan untuk aku, yaitu apa? Kamu lakukan kepada sesama. Oleh karena itu ketika saudara misuh-misuh dengan sesama, saudara misuh Yesus. Benar. Tetapi ketika Anda mengasihi sesama, yang paling hina ini, kamu juga mengasihi Yesus. Balik ke tadi, kembali ke Matius 22 ayat 40 sekarang. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, 10 perintah Allah 1 sampai 4 ini kan yang ke atas, yang kepada Tuhan. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, sampai dengan jangan mengingini. 6 perintah itu yang horizontal, yang kepada sesama. Itu diadopsi oleh Tuhan Yesus menjadi hukum karunia, bukan lagi jadi bawah kuasa Taurat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setelah kita kesimpulan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah rencana Bapa. Karena Yesus Kristus pun mengata-ngatai Petrus. Petrus, kamu adalah iblis karena kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan kamu berpikir seperti pikiran manusia, pikiranmu sendiri. Tetapi TV itu punya pembelaan. Matius pasal 21 ayat 33 sampai ya. Mulai awal, begitu loh Bapak Ibu. Oleh karena itu kelemahan saudara tidak belajar mulai awal, itu bahayanya di sini. Apalagi kalau seorang pembicara khotbah cuma seayat, itu bahaya sekali. Kalau dia tidak baca ayat sebelumnya atau sesudahnya, terus kemudian dia khotbah, itu bahaya sekali. Pasti agak sing kleru. Kalau pendeta niki rodok lontong, pasti kleru. Jamin kleru. Saudara, kita lihat Matius 21 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu terima bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menahan hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Rombongan pertama dibunuh, lagi rombongan kedua. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Rombongan kedua juga dianiaya, juga dibunuh. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Cita-citane bapaknya seperti itu. Anakku pasti disegani, pasti disungkani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.
39, mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Nah Bapak Ibu, lewat bacaan ini Edis TV berkesimpulan, mana ada bapak yang sengaja mengutus anaknya untuk dibunuh. Nampaknya benar, nampaknya, tetapi keliru kalau kita tarik ke belakang. Mengapa Yesus Kristus Tuhan harus mati di atas kayu salib? Gara-gara dosa asal, dosa turunan, dosa akibat Adam berbuat dosa. Kalau ditarik ke sana langsung salah. Apalagi ketika kita membaca Yesus Kristus Tuhan mengata-ngatai Petrus yang punya pikiran persis sama dengan Edis TV. Bapak Ibu, namun nasihat saya yang sedang berseteru, berdebat, bahkan sekarang lagi bermusuhan dengan Edis TV, saya ingin peringatkan, kalian ini sama-sama hamba Tuhan yang punya tugas masing-masing. Stop berdebat, stop berselisih. Sebab jika Edi Sidabutar itu dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan, dan engkau sedang menghujat dan memuji dia, engkau sedang hidup dalam resiko yang besar. Sebab kepada orang yang Tuhan berkenan pakai, Tuhan seringkali membela intervensi kepada anak Tuhan yang sedang dia pakai. Hati-hati. Ayatnya ada Pak Roni, ayatnya ada. Sebagai penutup, Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 16. Bilangan pasal 6, Bilangan pasal 12. Saya bacakan supaya tidak terputus ya. Mulai ayat 1 aja. Mulai ayat 1. Judulnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini saudara kandungnya Musa, kakak laki-laki dan kakak perempuannya Musa, yang bersama dengan Musa melayani Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Bapak Ibu, bisa jadi loh Musa itu keliru. Dia ngambil perempuan Kus jadi istrinya lagi. Mungkin tidak rundingan, goro-goro seneng pokoknya ambil gitu. Kakaknya tidak suka. Apa yang dikatakan oleh kakaknya? Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Apa Tuhan ngomong itu hanya kepada Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita, aku dan Harun, kata Miriam, juga ia berfirman dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Artinya apa? Harun dan Miriam ingin mensejajarkan derajat dia sama dengan Musa di hadapan Tuhan. Apa Tuhan cuma berfirman dengan Musa saja, dengan kamu tidak? Nah itu tadi ya. Harun dan Miriam artinya apa? Ingin ngomong dengan Musa bahwa kamu ambil aku podo hamba Tuhan ini, podo. Nah pengen mensejajarkan, padahal di hadapan Tuhan belum tentu sama. Mengapa? Karena ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa bilang apa? Tuhan, aku tidak pinter ngomong, kenapa aku harus bicara dengan Firaun? Aku tidak bisa. Tuhan ngomong, kamu tidak pinter ngomong, itu loh kamu punya kakak Harun, iku rodok lamis lambene. Pakai dia ngomong, tetapi tongkat ini lambang kekuasaan atas namaku, iki tak berikan kepadamu. Kamu menjadi Tuhan atas
Harun, dan Harun menjadi nabimu, itu ditulis. Berarti tingkatnya ndak podo. Sing pegang tongkat itu berarti komandan. Ini Kapolsek, mantan Kapolsek. Kapolresnya duwe tongkat, Kapoldane duwe tongkat, Kapolrine duwe tongkat. Artinya apa? Iki sing nyekel komando. Makanya diceluk komandan ini tadi, Bapak Ibu. Musa bawa tongkat. Sing terima tongkat dari Allah, berarti Musa bertindak diizinkan dengan kuasa Tuhan Sang Pencipta langit bumi. Dia melakukan apa yang dia lakukan dengan tongkat tadi. Nah saudara, ayat ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa itu orang yang paling sabar, sehingga dia bisa mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab nulis ada 600.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti kurang lebih 2 juta itu dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Disuruh keluar dari kemah mereka masing-masing, datang ke kemah pertemuan, tempat di mana Tuhan hadir di sana. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6 perhatikan. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bapak Ibu sekaligus pelajaran ini untuk saudara tidak mudah percaya dengan pembicara siapapun detik ini yang suka di atas mimbar bilang Tuhan bicara dengan saya. Pret. Paham Bapak Ibu? Penting ya. Ini Tuhan ngomong, kalau di antara kamu ada nabi, aku bicara dengan nabi itu dengan mimpi. Artinya kalau Tuhan dengan mimpi itu untuk saudara ngerti persisnya itu masih sulit. Geraya-geraya opo ya Tuhan ngomong kok mimpi. Dulu waktu belum bertobat jelas-jelas dintuk tawon tombok 16 kleru. Betul Pak ya? Tombok 16 iso kleru dintuk tawon itu. Bandarnya saya dulu Pak. Bapak bandarnya, bisa dikejar Kapolsek. Bos saya. Oh iya itu bosnya. Wah ini ya. Iya tangkap Bapak ya. Iya haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti tidak. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa ayat ke-7? Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Maksudnya apa? Setiap kali Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa selalu melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kalau saudara membaca tentang Musa, begitu Musa selesai menyelesaikan pekerjaan, kalimat selalu berkata, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang menunjukkan bahwa ia setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah saudara, itu podo dengan sahabat. Dia ngelihat aku ngelihat dia. Aku belaan, ndak pakai teka-teki, ndak pakai mimpi, aku ngomong apa adanya. Kenapa kamu tidak takut dengan Musa? Sedangkan pendeta, hamba, nabi, aku bicara dengan mimpi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, habis itu saudara, ayat ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta,
putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Bapak Ibu, bahaya sekali. Kamu boleh sama hamba Tuhan di hadapannya, begitu loh. Yang paling aman model pembicara kayak saya, yang tidak melok begitu ya. Saya ngajar jemaat aja, yang penting jemaat yang ngerti. Nah, oleh karena itu berbahaya sekali. Saya ingin Anda berhenti. Ada tugas masing-masing. Jika saya timpakan kepada siapa, melihat Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Tuhan Yesus sudah semuanya, beri kemuliaan buat nama. Amin.